Jakarta, kota metropolis, kota yang maju katanya. Namun, di balik itu, apakah Jakarta sudah menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi seluruh warganya? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, masih terdapat 450 RW kumuh dari total 2.744 RW di ibu kota. Sampai saat ini, sekitar 8 dari 100 rumah tangga di Indonesia masih tinggal di hunian kumuh. Sehari-hari saya di sini sebagai ibu rumah tangga, dan saya untuk mencukupi keluarga saya dengan berjualan secara kecil-kecilan. Saya ingin mencari rezeki dengan saya sendiri untuk menafkahi anak-anak saya. Kalau lagi dagangan sedang ramai, alhamdulillah untuk pendapatan cukup, tapi kalau yang saya ini kalau sedang dagangan saya berdagang tuh sepi, Kak. Jadinya pendapatan saya dalam sehari hanya mendapat paling besar 100.000. Sedangkan 100.000 itu untuk dibagi untuk anak sekolah. Saya sebagai ibu rumah tangga kepengen program pemerintah tuh untuk meninjau keadaan lingkungan rumah saya di RW 13 ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada Petra untuk anak-anak bermain. Untuk anak-anak baca sudah disediakan gitu. Jadinya merasa aman lah jadinya untuk mencari anak-anak kemana sudah ada di Petra, tidak mencari keluar-luar kemana-mana. Saya selama berumah tangga dengan suami saya selama 22 tahun, alhamdulillah sangat bahagia. Saya terima apa adanya, meskipun banyak dahulu intakan yang saya tapi saya nerimanya. Saya tidak merasa kekurangan dengan apa yang diberikan suami saya terima. Sampai anak saya putus sekolah. Jadi, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya dengan menyediakan ruang publik terpadu ramah anak dan juga ruang terbuka hijau dengan memadukan konsep tata ruang perkotaan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan masyarakat umum yang memiliki tujuan untuk memberikan akses terhadap fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan juga masyarakat sekitarnya. Contohnya seperti kelas membaca, menggambar, kemudian kegiatan kreativitas, mendongeng, pelatihan keterampilan dasar untuk anak-anak, kemudian juga pelatihan-pelatihan pemberdayaan untuk orang dewasa. Paling berkesan di saya itu adalah antusiasme anak-anaknya, melihat anak-anak bisa gembira, main bareng-bareng di sini, bersosialisasi, interaksi bareng teman-temannya tuh bikin saya tuh nggak bisa melupakan momen itu. Jadi harapan terbesar kami adalah supaya masyarakat di sekitar Petra Kebonsau tuh dapat menjadi komunitas yang lebih berdaya, mandiri dan sejahtera dengan memiliki karakteristik lah gitu. Jadi kayak masyarakatnya bisa lebih sehat, kemudian aktif berkegiatan di Petra, kemudian anak-anak yang berkunjung di Petra bisa lebih cerdas dan berkarakter lagi dengan binaan kami gitu. Hunian kumuh masih tersebar luas di Jakarta. Dan setiap tempat memiliki ceritanya masing-masing. Di RW 13 Menteng Atas contohnya, dengan luas tanah 5.000 meter persegi, terdapat 1.522 jiwa di dalamnya. Tinggal di sebuah rumah petak dengan luas yang tak seberapa, berbarengan dengan lebih dari 2 keluarga lainnya. Lantas, apa langkah pemerintah terkait fenomena ini? Saat ini, pemerintah telah menawarkan solusi relokasi dan revitalisasi bagi warga yang masih tinggal di permukiman kumuh.
Apakah ini sudah menjadi solusi yang tepat? Sedih, kaget, campur aduk. Karena pada saat itu saya sendiri sebagai pekerja berangkat pagi pulang malam karena saya kerja di restoran di daerah Pantai Indah Kapuk. Pada waktu itu sih saya agak-agak sedikit bingung sih karena kok banyak aparat, ada apa gitu kan. Pikir saya, nah ini kampung apa? Ini kan cuma sekedar kampung biasa, kampung warga yang pekerjaannya sehari-harinya cuma sebagai nelayan, sebagai peburu pabrik, nggak ada juga PNS di sini. Kami sempat dengar bahwa yang bakalan digusur itu cuma pinggiran kali. Sedikit tenang di warga, ada yang bikin syukuran, ada juga yang saweran. Ternyata pada saat 11 hari digusur. Dan itu buat kami sangat terpukul karena pada saat itu mau memasuki anak ujian sekolah sama Lebaran Idul Fitri. Ya kalau tempat yang dulu kan ibaratnya rame ya sekarang juga rame, cuma kan bedanya sekarang itu kalau dulu kan lalu lalang ketemu, kalau sekarang harus turun dulu baru ketemu. Kalau mungkin kalau rusun-rusun yang lain kan kita naik masuk ke unit tutup pintu, terus nggak tahu itu tetangganya sakit atau enggak. Kalau di sini kalau sekiranya nggak kelihatan pasti kok itu orang nggak kemana ya nggak kelihatan gitu. Kalau untuk hitungan mundur dari tahun 2016 ke sini ya pasti lebih bahagia yang sekarang karena tahun 2016 itu kami anggap ini negara nggak adil buat kami karena pada saat itu kami harus melihat anak-anak yang katanya buat masa depan bangsa ternyata harus merasakan penggusuran paksa, terusan dia harus menonton ibu-ibunya digeret-geret, terus kayak aparat sama warga lebih banyak aparatnya, terusan ibaratnya kita tidur di tenda, nggak ada listrik, nggak ada air gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang kami melihat anak-anak agak sedikit, maksudnya anak-anak sekarang lebih bahagia. Kita punya sanggar tari, kita punya kegiatan yang positif buat anak-anak. Jadi kami itu sebenarnya tergusur itu emang pembahasan pemerintah itu revitalisasi, tapi kami sebut revitalisasi itu bukan ya, karena revitalisasi itu sekitaran kawasan Kota Tua, itu yang kita baca tuh. Bener sih, kenapa kita nggak mau dinamakan rumah susun atau rusun ya, karena pola daripada perawatan dan juga sistem pengelolaannya itu yang beda. Jadi sistemnya itu koperasi, jadi warga itu membayar perawatan, kami nggak sebut itu sewa tapi perawatan karena emang uang yang diberikan kepada koperasi dan dikumpulkan oleh koperasi tersebut untuk pengoperasian sistem yang ada di Kampung Susun Akuarium. Mereka tahunya rusun-rusun di luar sana memasuki ruang atau gedung itu dengan alas kaki, tapi di sini kita coba tanpa alas kaki. Berat sebenarnya. Yang dipikirkan itu bukan sekarang, tapi 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun ke depan, kan beda regenerasi. Saya generasi ketiga di sini, jadi ada anak kami, cucu kami dan lain-lain gitu. Stop penggusuran, dan kami di Kampung Susun ini telah merasakan penggusuran itu sangat pedih. Jadi kalau bisa tidak ada penggusuran di Indonesia, baik di Jakarta maupun di daerah lainnya. Di antara dua tanah menceritakan kisah dan kondisi yang berbeda. Ada yang memilih untuk melawan demi keadilan, dan beberapa memutuskan untuk bertahan karena keadaan. Namun, satu hal yang pasti, keduanya sama-sama mencari kebahagiaan, merintis harapan kecil, demi melanjutkan kehidupannya sehari-hari yang jauh dari kata sempurna. Apakah kamu sudah bahagia di tempat tinggalmu?